Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoka Rajabna dengan NIM 240410606041. Saya merupakan mahasiswi program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan media interaktif menggunakan aplikasi Storyline artikel Storyline 3. Sebagai tugas untuk mata kuliah metodologi pembelajaran berbasis teknologi dengan dosen pengampu Ibu Fika Fatimah Zahra MPB. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tutorialnya. Jadi teman-teman bisa ikuti ya. Sekarang kita masuk ke klik New Project. Oke, dan inilah tampilan awal untuk ketika memasuki New Project. Nah, teman-teman, sebelum itu kita atur dulu di player untuk tata letaknya. Nah, teman-teman, ini untuk tampilan nantinya ketika sudah akan dibuat. Jadi kita kosongkan ini karena biar tampilannya nanti lebih luas. Kita juga bisa hapus title-nya dan sisakan saja volume, oke? Bisa juga kita untuk tampilannya kita mengikuti. Oke. Sekarang kita akan menyetel ukuran dari atas ini di desain slide size. Oke, kita setel ke 16:9. Oke. Nah, sekarang kita akan mengimport desain yang telah saya buat terlebih dahulu di Canva, di aplikasi Canva. Dan saya save sebagai PPT. Jadi ini adalah PPT. Oke, saya pilih beberapa, bisa pilih langsung pilih semua dengan ini, tapi saya mau pilih slide yang saya gunakan saja. Dan juga dan ininya tidak saya gunakan ya. Jadi karena desainnya itu lumayan banyak, jadi memerlukan waktu yang lumayan lama untuk mengimportnya ke aplikasi Articulate. Jadi teman-teman, karena ada beberapa font yang dari Canva itu tidak didukung oleh aplikasi lain, jadi tidak apa-apa kita okekan saja karena nanti kita bisa ubah ke font yang disediakan oleh aplikasi Articulate. Nah, ada beberapa elemen-elemennya yang terlalu jauh atau terlalu keluar, bisa kita kita cut menggunakan crop karena biar lebih rapi. Oke, ikuti saja. Ini juga kita crop. Juga dengan yang ini kita crop semua. Ini karena saya menggunakan aplikasi untuk desainnya, saya menggunakan mendesain terlebih dahulu di Canva ya. Nah, lalu bagaimana caranya untuk mengubah? Nah, ini kan sebenarnya tidak seperti ini fontnya di aplikasi Canva yang saya desain, tapi karena tidak didukung oleh aplikasi Articulate, mari kita ubah ke cover text. Seperti ini kita ubah ke merah. Lalu kita akan buat ini. Kita ke insert dulu. Kita buat transparan saja. Oke. Edit klik kanan lalu edit text. Ini untuk nama lengkap. Lalu kita copy saja ini. Ini untuk kolom. Oke, nah ini untuk sebentar. Dan sekarang kita akan buat logonya. Ini saja. Oke, kita letakkan di sini. Ini juga kita copy. Lalu kita ubah juga. Ubah. Oke. Sekarang kita samakan untuk button itu, kita bisa klik ini, kita samakan warnanya. Sudah, sekarang kita akan membuat menu buttonnya atau menu untuk mulai ke slide selanjutnya. Kita menggunakan ini, kita buat di samping saja. Nah, lalu kita ubah warna sudah disediakan, saya menggunakan ini saja. Kita tambahkan menu ini saja. Sudah, lalu kita klik kanan, edit text. Saya akan edit text, mulai. Ini diperbesar, kita ubah ke font, ini kita perbesar. Sudah, nah sudah. Setelah itu agar bisa item ini atau bottom ini bisa klik bisa berubah atau menuju ke item selanjutnya, bisa klik trigger, lalu jump to slide. Di sini ada pilihan, tapi untuk berpindah itu bisa jump to slide. Lalu ke slide menu, lalu berubah ketika diklik atau user klik. Oke, nah sudah.
Untuk yang ini bisa dihapus saja karena tidak dipakai. Saya akan ke slide ini. Nah, untuk bagian-bagian ini silakan di cut atau dipangkas ya, karena agar lebih rapi. Nah, untuk ini sudah saya sediakan menu-menunya. Ada menu informasi, video, games, nanti, dan kuis. Nah, untuk poin ini bisa disesuaikan, ditengahkan, atau bisa juga diubah lebih besar, atau fontnya juga bisa diubah, disesuaikan saja. Nah, sekarang kita akan membuat menu ini bisa tampil ke slide informasi, jump to slide, lalu ke menu informasi, oke? When user click, oke? Nah, begitu juga untuk materi, kita triggerkan juga ke slide materi. Begitu juga untuk yang ini, bagian video, game, dan kuis. Nah, sekarang kita bagaimana caranya memasukkan musik atau audio. Nah, kita klik trigger, lalu klik play media. Lalu masukkan, sebenarnya memang sudah saya masukkan, tapi kita akan audio from file saja karena kita mulai dari awal. Bisa menggunakan audio yang telah kalian saya siapkan. Saya buat nanti ini saja. Itu untuk audio materi saya itu, jadi bukan namanya saya buat. Nah, untuk ketika media audio ini mulai bernyanyi atau menyala, itu ketika slide ini muncul, bukan ketika itemnya diklik. Nah, sudah. Sedangkan tombol ini itu untuk kembali ke slide sebelumnya. Slide sebelumnya itu ya cover. Oke, nah sekarang saya akan menjelaskan bagaimana caranya memasukkan video pembelajaran ke Articulate. Nah, sekarang kita akan ke cari video. Nah, untuk tata letak ini memang belum beraturan karena belum saya buat semua triggernya dan komponennya. Kita cari saja video. Nah, ini sepertinya sudah saya masukkan, tapi saya akan buat dari ulang. Lalu saya delete saja ini. Ini sudah. Nah, oke, sekarang saya akan masukkan video. Kita klik insert, lalu cari video from file. Jadi untuk masukkan video pembelajaran itu yang dari YouTube itu bisa menggunakan dua cara. Pertama menggunakan link, bisa juga menggunakan video yang telah diunduh sebelumnya. Nah, karena saya sudah mengunduh video dari YouTube itu, saya menggunakan cara yang kedua. Nah, ini bisa disesuaikan saja ukuran yang diinginkan. Oke, cukup seperti ini. Lalu untuk menghentikan atau menyalakan kembali video pembelajarannya, saya akan menggunakan bottom lagi. Oke, insert. Nah, ini saja. Lalu kita buat kecil saja. Nah, lalu kita copy. Buat seperti ini. Oke, sepertinya ini. Oke, kita gunakan ini. Lalu ini juga kita gunakan tombol play-nya. Oke, nah untuk mengaktifkannya bisa klik trigger. Lalu karena ini untuk menyalakan video, jadi kita klik play media. Itu untuk video yang telah dimasukkan itu. Oke, klik user click. Nah, untuk tombol pause ini, kita akan gunakan trigger juga. Ketik actionnya itu pause media. Klik video juga, dan ini untuk user click. Oke, sudah. Nah, ini menu ini itu untuk menu kembali ke slide menu. Oke, sedangkan ini untuk kembali slide sebelumnya. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat games. Oke, ini untuk gamesnya. Nah, untuk gamesnya ada 4 games. Menu 1 atau nomor 1 untuk game 1. Jadi slide, jump to slide, lalu pilih games yang dibuat itu. Game pertama itu game. Nah, ini drag and drop. Lalu user click. Nah, begitu juga untuk yang nomor 2, nomor 3, nomor 4 bisa gunakan trigger lalu pilih kemanakah menu ini akan ketika diklik akan muncul. Oke, selanjutnya untuk mode saya akan menjelaskan cara pembuatan games drag and drop. Ini. Tidak ada. Nah, karena ini kan belum ada tulisan game drag and dropnya, jadi karena saya sudah memiliki desain untuk permainannya, teman-teman, saya menggunakan menu convert to freeform karena saya sudah memiliki template. Lalu permainannya drag and drop. Oke. Nah, sudah beralih ke drag and drop. Sudah ada, tapi saya masukkan sebelumnya, tapi kita akan buat dari awal. Itu nih. Oke. Untuk item itu yaitu ini elemen-elemen ini, ada elemen ini, sedangkan targetnya itu drop targetnya itu adalah kotak abiotik dan kotak komponen abiotik. Sekarang kita masukkan item pertama itu item padi. Kita klik. Nah, targetnya itu adalah untuk masuk ke komponen biotik atau kotak biotik ini. Biotik itu ada di 10. Nah, begitu juga untuk yang ini juga gambar hewan tikus itu 12, targetnya itu ke komponen abiotik. Begitu juga untuk yang ini gambar tanah. Jadi gambar tanah ini ada di grup 20, targetnya itu ke komponen atau kotak abiotik di sini. Begitu juga untuk komponen lainnya, ini komponen item, ini adalah target. Jadi bisa dimasukkan untuk ini di sini, sedangkan targetnya itu adalah dua kotak ini. Nah, saya tidak menggunakan feedback atau tulisan seperti kamu salah atau kamu berhasil menjawab. Tetapi saya menggunakan template yang sudah saya susun. Oke. Nah, ini untuk menu centang ini untuk submit reaction-nya. Jadi ketika teman-teman ketika sudah dimasukkan nanti ketika di review sudah dihitungkan, lalu klik tombol ini. Untuk menyalakannya klik itu, lalu klik ini, lalu klik oke. Nah, ini untuk cara membuat games drag and drop. Lalu bagaimana caranya membuat quiz? Nah, teman-teman, karena saya belum membuat template untuk quiz-quiznya, cuma menu quiznya saja, jadi saya akan buat quiz itu dari awal. Jadi saya akan klik slides, lalu klik grade question.
Ini ada beberapa, ada 11 kuis, tapi saya akan membuat 5 kuis berbeda dengan macam-macam kuis berbeda. Tapi yang pertama saya menggunakan multiple choice. Double klik. Oke, ini. Nah, ini belum memiliki cover, tapi saya akan menuliskan dulu soalnya yang pertama. Nah, saya sudah membuat soal atau saya sudah menyusun soal. Ini saya tinggal copy saja. Lalu saya pindahkan ke sini. Begitu juga untuk pilihan-pilihannya ini, saya akan copy. Kita masukkan semuanya sampai untuk nomor 1 ini. Jangan lupa untuk mencentang atau mengklik jawaban benarnya. Karena ini adalah jawabannya. Jawabannya B. Lalu saya juga tidak menggunakan VB ini karena nantinya ada akan skor akhirnya, jadi tidak digunakan. Kita ke view lagi. Nah, ini kan belum ada backgroundnya, jadi saya akan tambahkan background dari desain. Oke, lalu ini tambahkan dari picture or texture field. Klik aja. Nah, sudah muncul. Nah, untuk ini kan masih belum beraturan, jadi bisa disampaikan saja petunjuk. Saya usah besar. Dan menu ini, tulisan ini akan saya buat di tengah. Saya juga akan mengubahnya. Nah, ini juga terlalu banyak tempat kosong, jadi saya cut saja. Kita buat ke tengah. Oke. Nah, sudah. Ini juga bisa dikreasikan dari quick stylus. Bisa ke biru. Bisa buat sesuai keinginan. Kamera. Juga friends atau kuning. Nah, sudah. Ini juga bisa dibuat atau dirubah fontnya. Nah, karena ini belum ada elemen-elemen lain, jadi bisa kita copy dari slide E. Nah, kita copy. Lalu tekan di pojok. Nah, untuk menyalakannya bisa menggunakan trigger. Sebenarnya saya akan membuat slide games yang kedua, yaitu saya menggunakan true atau or place. False. Nah, ini untuk permainan quiz kedua itu quiz benar atau salah. Nah, kita masukkan dulu soalnya. Soalnya itu benar salah, itu benar. Kita ke slide view. Desainnya kita masukkan lagi background. Nah, ini bisa di kita beri ke ini, dan untuk lebih tampilan yang lebih menarik, kita ke tambahkan switch. Ini juga tambahkan. Bisa juga menggunakan ini biar tidak seperti nah, ini untuk nah, ini juga bisa dipindah. Kita tambahkan. Nah, ini juga bisa di fontnya. Juga item ini. Oke, sekarang untuk kita change back drop, double klik. Oke, lagi soal-soalnya itu untuk memasangkan jadi perannya sebagai produsen. Lalu ada tikus perannya sebagai konsumen tingkat 1. Lalu ada ular perannya sebagai konsumen tingkat 2. Lalu ada elang perannya itu sebagai konsumen tingkat 3. Dan terakhir ada jamur sebagai perannya itu sebagai kita slide view. Nah, sudah. Kita tambahkan lagi backgroundnya. Oke, sudah tampil. Kita bisa agak kecilkan, lalu kita tengahkan. Bisa juga seperti ini. Oke, kita agak ke bawah. Nah, ketengahkan.
Oke, bisa juga tambahkan menu ini, topping, lalu tambahkan ke sini. Oke, untuk menyalakan ketiga tombol ini bisa menggunakan trigger juga ya. Lalu kita ke squeeze selanjutnya, squeeze keempat, yaitu saya menggunakan squeeze screens, drag and drop. Nah, kita masukkan kembali soal-soalnya, yaitu susun rantai makanan. Tingkat pertama itu ada, lalu ada terus, lalu ada ular, dan terakhir ada tulang. Kita select lagi. Nah, sudah ada. Dan kita ke tengah. Ini juga ditambahkan. Sini kita tambahkan backgroundnya. Nah, ini bisa kita ubah juga. Item ini elemennya kita pindahkan ke bagian ini. Nah, selanjutnya untuk quiz ke terakhir kelima saya menggunakan multiple response. Ini quiz terakhir atau quiz terakhir soal lain. Saya masukkan kembali pertanyaannya. Copy. Masuk. Oke, untuk jawaban benarnya, benarnya itu pilih semua pertanyaan yang benar. Kita klik ini benar, ini juga benar, benar. Dan yang salah itu adalah yang C, matahari termasuk monobiotik. Salah ya. Lalu kita step view lagi. Kita tambahkan background. Lagi. Yang lain. Kita tambahkan juga elemen ini. Oke, agar dia lebih menarik, kita tambahkan stylenya. Karena ini adalah soal terakhir, jadi kita memerlukan untuk tombol submitnya. Kita bisa mengcopy dari slide ini, slide game, kita copy. Lalu kita kembali ke slide terakhir untuk quiz, kita copy. Kita buat ke tengah. Kita buat submit reaction-nya, jadi klik ini, lalu klik ini juga, lalu klik ini. Cukup untuk memastikannya klik ini, apakah sudah? Ya sudah. Sudah di multi respon, oke. Sudah. Nah sekarang, karena saya tidak ada feedbacknya, saya menggunakan score, jadi kita buat template score dari result. Jadi ini karena sudah ada template-nya, kita menggunakan yang ini. Nah, ini untuk template slide dari score. Score itu untuk kelima quiz yang sudah saya buat, 1, 2, 3, 4, 5. Untuk skor minimumnya itu kita buat ke 65, 70 saja. 70 poin. Dan untuk waktu pengerjaan quiz itu kita menggunakan 5 menit saja. Oke. Ini kan masih ada bahasa Inggris, kita menggunakan bahasa Inggris ya. Tinjau seperti ini. Or ya, kita sesuaikan. Nah, ini kita juga rubah. Kita
Berapi kita buat grup dulu. Nah, lalu kita ya, grup ya. Jadi kita skill. Oke. Nah, itu kita masukkan dulu di backgroundnya. Nah, kita cari titik. Nah, finder itu kita ubah kalimatnya. Ubah jadi seperti ini. Ini kita hilangkan saja. Lalu untuk suksesnya kita ubah juga. Ini bisa dihilangkan, bisa juga tidak. Oke, selesai. Nah, untuk Excel sudah. Jadi sekarang saya akan buat atau menyusun triggernya dulu. Oke, udah saya sudah susun. Nah, kira-kira saya seperti ini tampilannya. Ada informasi, menu, materi, video, games, quiz, dan juga ada nah, jika di review tampilannya akan jadi, kita coba review. Ini kira-kira tampilannya ketika sudah di review. Kita klik ya. Untuk nama sekolahnya apa? Kita klik play. Nah, di sini ada informasi dan juga materinya. Ini teman awal. Lalu ada video. Halo Kepala Cuit, kenalkan nama aku Hans. Rina, siap menjelajah rahasia alam dan Lalu ada games. Oke. Ini cuma yang kedua, coba kita samakan. Nah, ada sedikit ke nanti kita perbaiki lagi. Coba kita samakan video saja. Oh, ini harus dimulai ya. Ini coba kita ulang lagi. Terakhir. Oke, nah, kita ke quiz. Quiznya ini. Nah, yang terakhir. Oke, hasilnya 100. Selamat berhasil menyelesaikan kuis dengan baik. Oke, selesai. Saja. Itu saja. Sudah selesai pembahasannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.